Terbongkar sudah, tersangka penyuap Yana Mulyana ternyata relawan Anies Baswedan. Yang serunya, karena salah seorang penyuapnya dulu itu pernah bikin semacam relawan namanya Balai Anies Baswedan. Relawan ini kayak semacam kumpulan relawan pendukung Anies di Bandung. Dan si Sony Setiadi ini adalah yang menyuap Yana Mulyana juga sebagai mungkin pembina atau mungkin orang yang membiayai relawan Balai Anies Baswedan di Bandung itu. Ya, ternyata ada relawan Anies Baswedan di balik OTT yang dilakukan oleh KPK. Menetapkan 6 orang tersangka, yaitu pertama Saudara YM sebagai selaku Wali Kota Bandung periode 2022 sampai saat ini. 2. Saudara DD, Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. 3. Saudara KR, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. 4. Saudara BN, Direktur PT SMA. 5. Saudara SS, CEO PT Sivo. 6. Saudara AG, Manajer PT SMA. Sebagai gubernur, saya sangat prihatin. Sebagai mantan wali kota Bandung, saya sangat sedih. Diceritai, masa Anies sebagai kedinasan sangat prihatin. Sebagai pribadi yang dulu ngurusin Bandung reformasi begitu rupa, sangat yang berikutnya saya titip kepada seluruh kepala daerah di 27 kota kabupaten untuk selalu mengedepankan integritas, ingat niat kita dalam memimpin itu melayani masyarakat, bukan lain-lainnya. Dan tahu nggak, ada yang seru. Relawan Anies Baswedan menjadi orang yang menyuap bupati. Sudah dijadikan tersangka juga orang yang menyuap Yana Mulyana yang ternyata merupakan pendiri Balai Anies Baswedan. Relawan garis keras radikal teroris itu menjadi orang yang kurang ajar dan melawan konstitusi dengan cara melakukan aksi suap kepada Yana Mulyana. Yang ada di belakang Anies Baswedan semakin banyak. Selain kaum intoleran, radikal, dan teroris, ada juga koruptor. Kita melihat bagaimana dukungan kepada Anies Baswedan itu terus-menerus dilakukan oleh mereka-mereka yang bermasalah di negeri ini. Gerombolan Anies Baswedan yang saat ini untuk kasus Formula E-nya mangkrak karena ada konflik kepentingan di KPK, mulai melakukan gerilya dengan cara mencari uang. Tukang sop koruptor yang merupakan pendiri Balai Anies Baswedan harus ditanya, atau duitnya datang dari mana? Karena biasanya uang haram itu ada saja koneksi-koneksi ke orang-orang atas. Kelakuan Anies Baswedan dan pendukungnya memang 11-12 soal anggaran. Soal anggaran mereka nggak becus dan justru malahan menjadi pusat. Komisi Pemberantasan Korupsi juga sampai saat ini masih kelihatan sangat pengecut dan belum berani membongkar kasus Formula E. Katanya sih karena orangnya saat ini sedang nyapres. Wah, padahal kalau mau dilihat kan bukan karena dia nyapres, maka boleh bebas dari hukum kan? Jadi kelihatan banget masih ada transaksi kepentingan dan barter kasus soal hal ini. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat pasti akan jatuh ke lubang juga. Sepintar-pintarnya orang menutupi kebusukan, pasti baunya akan tercium. Dan inilah yang menyebabkan Anies Baswedan tidak mungkin bisa nyapres karena masalahnya terlalu banyak, seperti Prabowo Subianto dengan masa lalunya yang gak jelas. Yang paling lucu adalah Yana Mulyana ini sebelum ditangkap KPK, dia masih ngisi ceramah soal kejujuran dan integritas sebagai aparatur sipil negara. Bacotnya ini memang mirip banget sama Anies Baswedan. Kayak nggak punya malu gitu loh. Ngomongin soal kebaikan, tapi dirinya masih bermasalah dengan hal korupsi dan diterima suap dari relawannya Anies Baswedan. Yang nggak heran kalau banyak berita bahwa info A1 Anies Baswedan gak bakal bisa nyapres dan gak dapat tiketnya karena memang orangnya terlalu bermasalah. Justru lucunya Partai Nasdem adalah partai yang mengusung orang ini menjadi capres.
Tapi saat ini kita melihat bahwa Anies Baswedan sudah mulai ditinggalkan dan dia malahan kesepian sehingga melakukan safari politiknya ke 25 tempat sendirian tanpa ada yang nemenin dan private jet yang tersedia sudah diambil balik. Saya berharap orang ini dapat semua buah karma yang ia perbuat selama ini. Semoga saja kita mendapatkan hasil akhir yang membahagiakan, yakni presiden yang terpilih pada tahun 2024 adalah presiden yang menyuarakan hati nurani rakyat, bukan malah didukung oleh tukang suap. Negara ini butuh restorasi, bukan butuh Anies Baswedan. Orang yang didukung sama tukang suap kok malah berani-beraninya nggak ada malu jadi calon presiden. Penangkapan terhadap Yana Mulyana oleh KPK dalam OTT oleh KPK terkait dugaan pengadaan CCTV dan penyediaan jaringan internet ternyata masih menyisakan cerita menarik. Kalau belum tahu, saya kasih tahu lewat tulisan ini. Jadi, Walkot Bandung yang sedianya 4 hari setelah penangkapan menjadi pemateri dalam acara berkaitan pengadaan barang dan cara mencegah penangkapan oleh KPK itu ternyata sempat mengisi tausiah Ramadan loh sehari sebelum kena OTT. Ya kita bisa baca di banyak media online ataupun media sosial. Mang Yaya diberitakan mengajarkan kepada umat agar meningkatkan amalan ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan, juga agar umat di kota Bandung meningkatkan keimanan dan menerapkan ajaran kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Materinya ya sebenarnya bagus karena ajaran agama kalau diterapkan beneran memang bisa membuat kehidupan pendengarnya menjadi lebih baik. Beda ya kalau cuma didengarkan atau diteorikan. Kalau menurut ajaran Alkitab yang pernah saya dengar, orang yang cuma mendengar tapi nggak melakukan firman Tuhan ya kayak orang bercermin lalu segera lupa bagaimana wajahnya. Orang yang mendengar firman Tuhan tapi nggak menjadi pelaku juga digambarkan kayak orang yang menipu diri sendiri. Memang ada konsekuensi yang kudu ditanggung kalau sudah berurusan dengan ajaran agama itu. Hal ini sebenarnya cukup berharga karena kalau ajaran kitab suci beneran dilakukan, maka kehidupan seseorang akan berpotensi menjadi lebih baik. Asal ajarannya bener loh ya. Tapi kalau ditafsirkan seenak jidatnya, kalau dicari bagian yang enaknya saja ya beda perkara. Sebagai pengajar, tuntutan malah lebih tinggi lagi. Orang akan menilai apakah si pengajar itu juga melakukan apa yang diajarkan atau hanya pandai berteori dan mengajar, tapi nggak dilakukan. Lebih parah lagi jika ajaran itu kayak dipakai menutupi perbuatan jahat yang sedang dilakukannya. Kondisi terakhir ibarat gajah dibelangkoni ya, yang kalau diartikan secara sederhana cuman bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni atau melakukan yang diajarkan itu atau malah melanggarnya sendiri. Jadi silahkan menafsirkan sendiri kalau dalam kasus yang sedang membelit Mang Yaya Mulyana ini seperti apa menurut Anda. Cuman ya saya kok yakin di luar sana ada banyak model pengajar yang bahkan perilakunya lebih parah dengan perbuatan yang kayak tidak masuk akal. Jadi memang disinilah pentingnya memakai hati nurani dan mengaktifkan logika dalam beragama supaya kita bisa terhindar dari mengikuti ajaran orang yang salah atau minimal kita bisa memutuskan. Ajarannya boleh dilakukan selama itu baik, tapi kelakuan pengajarnya nggak harus ditiru, terutama kalau jelas tidak baik atau salah. Dan terkait Anies dan relawannya memang cukup menarik. Anies Baswedan adalah sebuah bom waktu bagi demokrasi negara ini melihat rekam jejaknya yang begitu kelam dengan aksi-aksi politisasi agama baik lewat ayat dan juga jenazah sudah mengindikasikan bahwa orang ini sangatlah berbahaya bagi kelanjutan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Orang yang penuh dengan polemik dan juga permasalahan dari suku, agama, ras, dan antar golongan telah membuat kita harusnya sangat berhati-hati dalam menghadapi manusia ini. Orang bisa menghalalkan segala cara untuk menang dan untuk memimpin asal tujuan kekuasaannya tercapai. Dan selama ini kita telah melihat rekam jejak yang begitu kelam dan juga telah mempertontonkan kebengisan dan kesadisan dari para pengikutnya yang merasa diri paling benar dan juga ahli surga.